Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau menyediakan jawaban doa, waktu yang terbaik. Mujizat itu nyata bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kami tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kami tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan is the best. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Yesus pasti yang terbaik. Ya, salam sejahtera ya buat semuanya. Mari kita mau sapa-sapa dulu. Ada Valente, ada Simon ya, Lili, ada Markus. Salam sejahtera buat semuanya. Pastor Andy mengajak kita di awal hari ini memuji Tuhan dan mengakui bahwa waktu Tuhan dalam hidup kita adalah waktu yang terbaik. Rancangan kita, rencana kita, seringkali kita merasa sangat baik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah untuk dimengerti. Lewati badai, cobaan, ujian, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tetap percaya Tuhan, sekalipun hari ini tubuh kami mengalami ada kelemahan, kami percaya Tuhan pasti menyembuhkan kami sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami tetap percaya dan kami tidak henti-henti untuk berdoa Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, sama-sama katakan, waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah, tidak sampai di pemikiran kita, jalan kita bukan jalan Tuhan, tapi jalan Tuhan adalah pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati masalah, lewati pergumulan, lewati kelemahan tubuh, saya tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati coba, jangan ngoceh, jangan ngeluh, jangan menggerutu, tapi percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Pastor Andy menyapa ya Bapak Ibu yang tergabung dalam grup Telegram, yang ada di grup WhatsApp ya. Telegram dan WhatsApp ini adalah grup doa yang tim admin menyiapkan sebagai wadah untuk masukkan form-form doa secara khusus dan didoakan setiap subuh sebelum Pastor Andy live seperti saat ini. Jadi ada ruangan khusus dan waktu khusus untuk mendoakan form-form doa. Itu melalui aplikasi Telegram dan juga WhatsApp yang bernama grup doa IBM. IBM itu singkatan dari I Believe Miracle. Aku percaya mujizat. Dan Pastor menyapa ya Bapak Ibu sekalian, pemirsa di TV Aliran Kesembuhan melalui aplikasi Facebook dan juga channel YouTube yang sangat memberkati menurut kesaksian banyak orang. Dan Pastor berdoa channel YouTube ini bisa semakin hari semakin memancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ya, hari ini Kamis 3 September 2020. Kalau sampai hari ini kita masih ada, kita bersyukur. Apapun keadaan kita hari ini, kita bersyukur. Kemarin Pastor membuat Pastor Andy Message ya, bagaimana ada sebuah tulisan dari seorang ibu
Dia mengatakan, saya bersyukur sekalipun selama beberapa tahun terakhir ini tulisan ditemukan setelah ibu ini meninggal. Jadi di dalam pergumulannya melawan kelemahan tubuh yang ada di dalam dirinya, dia menulis sebuah pernyataan. Saya bersyukur dalam beberapa tahun ini mengalami kelemahan ini. Sebab Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadaku untuk melewati hari-hari dengan bersyukur. Iya, saudara-saudara, Pastor mau bicara hari ini kebenaran firman Tuhan yang menyembuhkan setiap Anda pendengar maupun pemirsa. Yaitu orang-orang mereka disembuhkan. Saat berdoa banyak hal yang Pastor diajar di dalam doa ini bagaimana mengungkapkan sebuah kebenaran yang kadang-kadang sulit diungkapkan. Sebuah kebenaran yang tertanam di dalam hati yang diberikan oleh Sang Ilahi. Bagaimana menyampaikan, karena seringkali orang sulit menerima. Nah, kebenaran-kebenaran yang sudah teraplikasi dalam kehidupan nyata Pastor Andy setiap hari, itulah buahnya. Dan akhirnya bisa menjadi sebuah jembatan orang-orang melihat kasih Tuhan. Dan mereka melihat kasih Tuhan hari ini tidak diwarnai oleh agama, tidak diwarnai oleh kasta atau suku, tetapi kasih terhadap sesama. Karena yang saya tahu bahwa juru selamatku itu adalah kasih. Maka tentu setiap orang yang menjadikan Mesias sebagai juru selamatnya, dia akan memiliki kasih yang mengalir. Nah, hari ini Pastor mau membuka ya, sebelum kita akan membaca sabda firman Tuhan. Begini, ada para pelayan Tuhan yang memang panggilannya barangkali, atau entahlah hobinya barangkali, lalu akhirnya menjadi sebuah warna pelayanannya. Atau bisa dikatakan juga, itu mungkin pemberian ya, karunia. Atau juga mungkin talenta, atau apa saja ya, yang Bapak Ibu bisa nangkap maksudnya ini. Dia suka menyanyi. Maka buah daripada hamba Tuhan ini, dia terus menelurkan, melahirkan, memproduksi lagu-lagu yang akhirnya menjadi keping-keping CD. Atau menjadi sebuah lagu-lagu ciptaannya. Ya. Maka hamba Tuhan ini akan dikenal sebagai misalnya pastor atau pendeta pemuji. Bisa nangkap ya. Dikenal dia sebagai pendeta penyembah. Atau pendeta penyanyi. Atau pendeta atau pastor atau hamba Tuhan pencipta lagu. Jadi seseorang itu akan menekuni apa yang dia rasa panggilannya. Dan dia akan hidup di jalur itu, saudara-saudara. Maka apapun, baik dia berkhotbah, baik dia saat teduh, baik dia berjalan, pasti terus ada syair-syair lagu yang akan dia ciptakan, yang akan dia nyanyikan begitu. Maka dikenal dia sebagai pastor penyanyi atau pencipta lagu. Ya, bahkan kalau dia khotbah, sambil dia perkenalkan lagu-lagu barunya. Seperti misalnya, semalam saya ketika menyembah, saya mendapatkan lagu baru. Saya tulis, dan akhirnya saya nyanyikan saat ini. Atau di tengah-tengah khotbahnya, diiringi minta kunci D, E, atau C gitu ya. Sambil menyanyi. Karena memang dia dikenal warnanya pastor, pendeta, penyembah. Nah, ada juga hamba Tuhan yang hari ini dikenal sebagai pastor penulis atau pendeta penulis.
Ya, maksudnya dia banyak nulis buku. Ya, saudara mesti tahu ya apa yang pastor sampaikan ini. Maka dari pelayanannya ada begitu banyak buku-buku yang dia tulis. Maka dikenal dia hamba Tuhan, penulis, dan karya-karyanya banyak memberkati orang-orang. Ya, saudara-saudara, ada pendeta dikenal sebagai pendeta pengajar. Ya, karena memang dia hobinya atau dia merasa panggilannya memang Tuhan kasih talenta mengajar. Dan ketika dia ada di dalam kelas, dia itu sepertinya sangat bersinar auranya. Karena memang dia suka belajar. Dan memang ketika dia mengajar, dia merasa itu dunianya dia. Oke ya, pastor masih coba menjelaskan ini. Nah, sekarang juga ada namanya pastor atau pendeta YouTuber. Ya, ini bicara soal kekinian. Pendeta YouTuber, apakah Bapak Ibu merasa Pastor Andy juga salah satu dari pendeta itu atau pastor itu? Ya, saudara menilai, itu hak Bapak Ibu sekalian. Anda mau nilai positif negatif, itu hak Bapak Ibu. Setiap kita berhak untuk menilai, tetapi jangan sampai kita menaruh penghakiman. Karena sesungguhnya penghakiman itu adalah milik Tuhan saja. Jadi kalau sampai ada YouTuber-YouTuber yang sampai membuat channel-channel hanya isi channelnya, isi kontennya hanya menghakimi, hakimi, ya rasanya pengen juga berpikir ya, tapi harusnya tidak boleh dan saya tidak memberi ruangan itu. Kan alangkah indah dan eloknya kalau misalnya dia melahirkan sebuah konsep pemikirannya yang memang yang dia mau tawarkan begitu. Karena memang hari ini banyak ya YouTuber-YouTuber rohani yang muncul hanya channelnya, isinya, kontennya hanya menghajar sana, mengkritik sana, menghantam sana. Ya itu, seandainya pastor ada di sana, rasanya pengen justru menampilkan inilah kerangka berpikir seperti ini. Nah, nanti semua akan teruji daripada kita munculkan satu konten hantam sana, kritik sana, sanggah sana. Kita jangan sampai menjadi hakim. Tuhan itu jangan kita ambil tempatnya. Tuhan satu-satunya hakim yang adil. Jadi kita jangan sampai menjadi pastor atau hamba Tuhan atau hanya menghakimi. Nah, memang kita harus sadar bahwa hari ini ada juga pastor YouTuber. Maksudnya pastor YouTuber itu dia selalu berpikir ya bagaimana menyajikan konten-konten. Sampai-sampai dia keluar jalur. Ya, itu haknya masing-masing. Ya, kalau dia merasa itu panggilan dia. Nah, sekarang saudara-saudara, yang ada di channel ini, yang ada di dalam program ini, dan yang ada di dalam pelayanan doa dan kesembuhan. Sebagaimana pastor pencipta lagu selalu terngiang lagu baru di hatinya. Dan dia akan hidup di sana. Sebagaimana pastor pengajar, dia akan terus belajar. Kalau Anda cek di berandanya mungkin banyak sekali tentang teaching, tentang pengajaran. Anda cek rumahnya mungkin banyak perpustakaan mini ada di tempat dia. Karena memang pengajar. Itu dunia dia. Itu dia rasa panggilan dia. Dan kita hargai. Nah, hari ini orang menyebut pastor penyembuh. Saya harap Anda bisa mengerti dari penjelasan tadi. Ya, bahwa pastor penyembuh berarti setiap hari dia menyembuhkan orang sakit. Saya harap Anda paham di sini. Ya, sama dengan pastor pencipta lagu. Jangan kita menghakimi. Sombong amat lu pencipta lagu, kan dari Tuhan. Jangan, itu memang sudah dia. Sama pastor pengajar, pastor penulis. Jangan kita hakimi. Sombong banget lu, emangnya lu tulis itu karya siapa? Kan Roh Kudus. Jangan dihakimi. Itu panggilannya dia. Nah, di channel ini saudara-saudara, setiap hari pastor menyembuhkan orang sakit. Harap Bapak Ibu mengerti sekali. Jangan sampai Anda menjadi a priori atau salah menangkap. Ya, saya ulang sekali lagi. Sebagaimana pastor penyanyi, pastor pengajar, pastor penulis, ada pastor khusus spesialis pelepasan. Ya, sampai disebut dulu waktu masih sekolah
Bible, Alkitab ya Pastor, dia itu karunianya apa? Ghostbuster, tukang usir-usir roh-roh jahat. Ya sudah, maka dia memang dikenal cara doanya, wah cara dia menghardiknya itu tajam. Ya, ya itu memang dia. Ya, Pastor, share ini apa yang Anda tidak tahu. Mudah-mudahan setelah ini Anda mengerti. Nah, Pastor Andy setiap hari, sekalipun masa pandemi ini terbatasin ya, karena kalau tidak terbatasin, rasanya healing center itu setiap hari bisa penuh sesak. Ya, kenapa? Karena hari-hari hidupku ini setiap hari menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau Anda lihat di beranda Pastor, di beranda kehidupan, di beranda di walls, Facebook, Instagram, di channel YouTube, WhatsApp, IBM, Telegram, itu semua testimoni-testimoni kesaksian. Karena pastor setiap hari menyembuhkan orang sakit. Jangan bilang sombong ya. Kalau Anda bilang sombong, Anda mundur dulu penjelasan awal tadi. Setiap hari pastor menyembuhkan orang sakit atas nama Tuhan. Seperti tadi, para pastor, para pendeta mencipta lagu atas nama Tuhan. Dalam arti lagu-lagu tentang Tuhan. Pendeta pengajar atas nama Tuhan, dia mengajarkan. Dia teaching Bible atas nama Tuhan. Pastor, pendeta, penulis, dia menulis buku-buku rohani atas nama Tuhan. Ya. Pastor Andy hari ini tiap hari menyembuhkan orang sakit atas nama Tuhan. Nah, cuma istilah pastor penyembuh ini Bapak Ibu mungkin baru dengar. Nah, makanya apa yang saya dapat ini saya coba tuangkan dalam kalimat ini, harap Anda mengerti. Ada pastor pendoa syafaat, ada pastor spesialis mungkin dia khotbah tentang berkat. Maka dikenal dia sebagai pendeta berkat, pendeta khotbah, ada yang motivator, ada pastor spesialis hati Bapak, ada pastor spesialis pemulihan keluarga. Itu sudah semua mereka lakukan sebagai hamba Tuhan atas nama Tuhan. Nah, di channel ini saudara-saudara, Anda yang bergabung pasti banyak orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Seperti juga dengan pastor pemuji, penyembah, itu biasa banyak orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang yang suka menyembah. Kalau dia gembala, seorang pengajar, pasti banyak duduk di sana, pasti dipenuhi subscribernya, sekalipun tidak semuanya ya, pasti orang-orang yang punya hobi suka belajar firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam channel ini kita spesial untuk mendoakan karena setiap hari pastor Tuhan mempercayakan sampai hari ini jubah pelayanan penyembuhan. Maka ini akan efektif ketika pastor pakai jubah untuk mengajar, tetap sebagai hamba Tuhan, tetapi tidak setajam ketika mengenakan jubah sendiri. Sebagaimana ketika Daud akan berperang, dia udah punya jubah sendiri. Sekalipun tanpa berjubah besi punya Saul, dia tetap bisa mengalahkan musuh dengan jubahnya sendiri. Sekalipun tanpa perlindungan baju perang, tapi ada selimut kuasa Tuhan yang menjaga dia. Tapi ketika dia mencoba memakai baju perangnya Saul, mau dipakai oleh Daud, justru kebesaran. Justru itu tidak efektif untuk Daud yang masih muda, yang masih lincah banget. Dia nggak bisa ngapa-ngapain karena kebesaran, dan mungkin dia nggak bisa jalan dengan baju besi itu, saudara, baju perang itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini, pastor setiap hari menyembuhkan orang-orang sakit di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu sudah mengerti? Jadi saudara-saudara, carilah, datangilah setiap tempat pelayanan yang Anda butuh terlayani sesuai dengan apa yang engkau perlukan hari ini. Ya, maka seharusnya di tempat-tempat pelayanan kan ada khusus staff untuk pelayanan healing, ada khusus staff yang gembala percayakan dia punya karunia
konseling. Maka disediakan ya divisi-divisi ini, saudara-saudara. Nah, di sini Bapak Ibu banyak yang datang setiap hari, baik viewer, banyak kesaksian, baik member baru isi form doa, orang-orang sakit. Karena pastor setiap hari atas nama Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Maka tidak heran kalau yang datang adalah orang-orang sakit. Maka pastor katakan pelayanan ini lahir, wadah ini ada untuk menjadi sahabat orang-orang sakit. Bapak Ibu, maaf ya, live ini pastor sampaikan. Kalau Bapak Ibu minta doa untuk supaya diberkati, seringkali, sorry ya, pastor sampaikan ini sebagai info, pastor tidak menjawab. Kalau doa supaya pintar, nilainya bagus, atau supaya dia hasil tesnya lulus, rata-rata pastor skip. Karena mataku ini terbatas. Saya fokus membaca orang-orang yang sakit. Dan lebih khusus pastor kami, tim admin ya, membaca, memperhatikan, dan menjawab, dan bahkan memberikan form doa, itu orang-orang sakit kritis. Kalau sakit-sakit yang semisal sakit gigi, ya mulai Anda latih di sana, mulai berdoa, atau Anda mulai cek makanan Anda, atau Anda mungkin beli apa gitu. Ya, kalau tradisional dulu ya, waktu pastor suka sakit gigi, itu ambil garam, kasih air, dikocok, dikumur-kumur, gitu, bisa. Nah, kita fokus ini untuk orang-orang yang sakit. Seperti gagal ginjal, ya, sesak nafas. Kita fokus di sana, mendoakan di sana. Ya, cancer, tumor, kita concern di sana. Jadi saudara bisa nangkap di sini ya. Kalau urusan pastor doakan atau tim admin doakan supaya saya diberkati, rasanya saya tidak semua menjawab, dan sering kali kami men-skip. Jadi ini bisa menjadi sebuah jawaban bagi Anda yang kadang-kadang merasa kenapa tidak terjawab ya. Karena yang masuk form doa kita fokus untuk orang-orang sakit. Karena pastor setiap hari oleh anugerah Tuhan atas nama Tuhan menyembuhkan orang sakit. Wah, pastor harus menghabiskan 30 menit hanya untuk menjelaskan perihal ini. Harap dan semoga mudah-mudahannya Bapak Ibu bisa paham semuanya, atau paling tidak yang tidak mengerti, tolong di-share tentang informasi ini, supaya janganlah kita sesama orang percaya khususnya saling hantam-menghantam, saling hakim-menghakimi. Kita menjadi hakim kecil, kita lupa bahwa hakim itu cuma satu, hakim yang adil, dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan hari ini yang terambil dari surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ya, orang sakit itu butuh kesembuhan. Orang miskin butuh berkat finansial. Kalau dia miskin finansial. Kalau dia miskin hati, ya dia perlu belajar untuk menjadi orang yang suka memberi supaya dia kaya hati. Kalau dia miskin pengampunan, ya dia butuh konseling supaya bisa hati Bapak itu menjamah dia. Supaya dia menjadi orang percaya yang bisa mengampuni. Nah, kalau kamu, Bapak Ibu sekalian, kata firman Tuhan, sakit. Orang sakit ini rahasia ya. Makanya semakin hari semakin kesini, semakin banyak orang-orang yang datang meminta pelayanan. Ini rahasia pastor share ya. Karena orang sakit itu tidak butuh diceramahin.
Jelas Bapak Ibu. Ada orang sakit, diceramahin. Tahu-tahu pastornya mungkin memang tidak bisa doa kesembuhan. Jadi yang salah ini siapa, saudara-saudara? Yang salah yang datang atau yang salah yang mendoakan? Orang sakit itu butuh kesembuhan. Bukan butuh ceramah yang panjang-panjang. Ya, pastor pun juga menyisipkan firman Tuhan. Ada sharing-sharing kehidupan. Tapi kan durasi 1-2 menit. Orang sakit itu kenapa semakin ke sini ya? Sekalipun dilarang, pembatasan, pastor bilang jangan datang, tidak terima, tutup. Orang tetap datang. Orang sakit butuh kesembuhan. Dan bukan skala prioritasnya orang sakit butuh uang. Bukan. Bahkan kalau dia punya uang, dia rela habiskan uangnya supaya dia sembuh. Dia rela tukar uang yang dia punya dengan kesembuhan. Jadi orang sakit itu butuh kesembuhan. Orang sakit juga bukan butuh ceramah-ceramah yang panjang. Ya. Kalau kamu sakit, maka saudara-saudara, kalau hari ini yang mendengar ini, menyaksikan ini, kalau saudara sakit, ya kita butuh kesembuhan. Amin. Nah, Bible berkata, Yakobus pasal 5 ayat 14, kalau ada kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Atau pastor katakan saja, panggillah orang yang percaya. Panggillah saudara seiman. Kalau saudara mau mengkaitkan dengan jawatan, ya panggillah hamba Tuhan, gembala, penginjil gitu. Panggillah. Ya, sebetulnya saudara-saudara dapat berdoa sendiri. Tapi dalam case-case tertentu, kadang-kadang ada yang butuh dibantu dalam doa. Nah, kalau saudara sakit dan kau merasa butuh dibantu dalam doa, ini rambu-rambu firman Bapa. Kamu, Bapak Ibu sekalian, panggillah para penatua jemaat. Nah, setelah Anda mengerti penjelasan awal tadi, Anda silakan panggil. Sebetulnya begini. Semua hamba Tuhan diberi Tuhan kuasa. Amin. Sekalipun banyak yang menyanggah, enggak dong pastor, kan karunia berbeda-beda dan bla bla bla. Iya, karena masalahnya si A dengan warna A, si B warna B. Seperti tadi ya, si A fokus dengan cipta lagu, si B fokus dengan tulisan, si C fokus dengan materi pengajaran, si D khusus sebagai pastor pengkhotbah, dia tinggal cari bagaimana menggoreng-goreng menu masakan, karena khotbah itu seperti masakan yang disajikan kepada umat, supaya umat menikmati firman dengan nikmat. Nikmat itu akhirnya masuk dan dimengerti. Kalau kamu sakit, kamu butuh kesembuhan. Dan ini adalah tuntunan Tuhan. Carilah, datangilah hamba Tuhan. Dengan ini pastor mau sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu yang dari luar kota tidak usah datang ke Balikpapan. Kenapa saudara-saudara? Di kota Bapak Ibu, yakin dan percayalah, ada begitu banyak penatua jemaat. Iya, ada begitu banyak penatua jemaat, saudara-saudara. Baik di pedalaman, di desa, di kota-kota besar, kabupaten, ada banyak penatua jemaat. Katakan amin. Ya. Maka datangi mereka. Nah, lewat video ini, lewat share ini juga sebagai sebuah himbauan dan ajakan para penatua jemaat atau hamba Tuhan atau orang yang melayani. Mari. Sebaiknya setiap gereja, setiap pelayanan ada yang dipersiapkan tim penyembuhan. Ya. Supaya ketika ada orang yang sakit yang butuh kesembuhan, ada tim yang melayani atau ada satu orang minimal yang bisa turun melayani.
Kan kasihan jemaat. Kalau sampai misalnya dia dari luar kota Balikpapan, hanya ke Balikpapan, hanya minta doa yang memang hari-hari ini pastor setiap hari menyembuhkan orang sakit. Nah kan seandainya setiap kota, setiap desa, setiap provinsi, setiap daerah, kabupaten ada dipersiapkan setiap gereja tim pelayanan kesembuhan atau tim healing pray, tim doa kesembuhan. Itu kan seharusnya tidak terjadi. Jadi pastor menghimbau dari luar kota Balikpapan sebaiknya tidak usah datang ke kota Balikpapan. Kalau hanya untuk mencari penatua jemaat untuk doa. Sebab apa saudaraku? Di kota di mana Bapak Ibu stay atau di mana Bapak Ibu berjemaat, ada penatua jemaat. Ya. Dalam hal ini juga pastor untuk mendorong para penatua jemaat, ayo kita mulai memperkarakan bahwa kuasa Tuhan, doa yang berkuasa, itu penting kita hidupin, penting kita miliki, terlebih dari sekedar menuhin otak-otak kita dengan pemahaman agama. Tergantung hari ini Bapak Ibu sebagai penatua jemaat mau menjadi orang yang paham agama atau orang yang menjalankan perintah agama, yaitu termasuk kuasa Tuhan. Karena Bible tidak bisa lepas yang namanya power, kuasa. Dan kita harus akui bahwa Yesus Juru Selamat kita memiliki kuasa terhebat. Amin. Baik di bumi maupun di surga. Amin. Ya, pastor harap sampai sini jelas ya. Ketika saudara sakit dan saudara mencari penatua jemaat, hamba Tuhan, orang percaya, orang beriman, gembala, pastor, penginjil, di mana engkau bergereja, maka yang akan mereka lakukan, mereka akan mendoakan Anda. Nah, ini prinsip-prinsip yang pastor hidupin. Saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu, ya, bisa dia memakai minyak. Seperti dalam Yakobus pasal 5 ini ayat 14 ya. Dia akan mendoakanmu. Jadi orang sakit didoakan. Orang sakit bukan butuh diceramahin panjang-panjang. Orang sakit butuh didoakan. Amin. Nah, bisa doa dan bisa dengan mengoleskan minyak. Jadi media seperti minyak, ya, air, itu bisa-bisa saja atas nama Tuhan. Ya, bukan yang lain. Atas nama Tuhan Yesus, selama dia menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, bisa-bisa saja. Di dalam Kisah Para Rasul, sapu tangan saja, saudara-saudara, itu bisa sebagai media sembuhkan orang-orang sakit. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, bayangan Anda saja selaku orang percaya yang menghidupi kuasa Tuhan dan firman engkau percaya, bisa menyembuhkan orang sakit. Ini kan sangat ekstrim. Wah, gila loh. Bayangan bisa menyembuhkan. Bisa. Anda bisa membukanya di buku Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15. Jadi sebetulnya yang penting adalah kita ini berjalan dengan kuasa Tuhan. Kalau engkau mengaplikasikan kuasa Tuhan, energi kuasa Tuhan itu dengan menciptakan lagu, ya silakan, itu karya saudara-saudara dan pastor kasih apresiasi. Kalau engkau dipercaya kuasa Tuhan, engkau pakai untuk mengajar, ya hari-hari ini kita perlu dengar pengajaran yang kuat tentang akhir zaman. Tapi jangan lupa juga kita juga perlu untuk berbuat dan menjadi saksi supaya di akhir zaman ini orang-orang datang kepada Yesus. Kalau kita hanya kuat mengajar tanpa tidak menyuruh murid-murid atau jemaat yang kita gembalakan untuk berbuah, dan kita di dunia ini Tuhan kasih hidup untuk berbuah, menjadi garam, menjadi terang. Jangan sampai nanti kita hanya sekelompok orang-orang yang hanya duduk mendengar pengajaran tetapi lupa untuk berbuah. Jadi jelas ya, kalau ada yang sakit, mereka butuh disembuhkan. Maka doa itu doa kesembuhan. Maka sampai hari ini juga saudara-saudara lihat ya,
video sebelumnya bagaimana di warung kopi saja dengan ibu yang berhijab seperti di gambar cover ini, dia disembuhkan. Itulah kasih yang tidak membeda-bedakan. Tidak perlu menghakimi. Tidak usah mengatakan bla 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 bla. Buah saja. Capek Anda ngomong tapi lupa berbuah. Mungkin pastor tidak banyak ngomong tapi sibuk berbuah. Pilih yang mana? Iman dan perbuatan, atau iman saja atau perbuatan saja, atau iman disertai perbuatan. Anda yang memilihnya. Sebab apa, saudara-saudara? Yakin. Apa sih di atas yakin itu? Yakin. Kalau percaya, believe. Kalau dia percaya, trusting. Yakin. Tambah N-nya. Yakin. Ini yang terjadi. Ya. Ayat 15, Yakobus pasal 5. Doa oleh penatua jemaat itu, doa untuk orang sakit itu, doa yang dilakukan atas nama Tuhan itu, dan bahkan kalau dia mengoles dengan minyak. Minyak apa? Ya, tidak harus minyak zaitun. Kadang pastor pakai juga baby oil. Kadang pastor pakai minyak kayu putih. Kadang pastor pakai minyak. Ya minyak. Kan itu bukan masalah minyak khusus, minyak narwastu. Itu hanya simbol atas nama Tuhan. Jadi kalau air, hari ini air apa? Ya kalau mau diminum, makanya di miracle water kita sudah keluar, kita tidak mau sampai menyalahi yang ada. Kita minta dari yang bersangkutan untuk uji lab. Maka di miracle water itu kita siapkan memang air yang bisa diminum. Jadi kalau sampai orang meminumnya, dia memiliki sebuah lab yang menyatakan layak untuk diminum begitu. Jadi hari-hari ini, waduh, kulit pastor ini rasanya tambah mulus kayak bayi. Wis, bercanda. Kenapa? Karena di Geraha Yesus Healing Center beda ya rasanya mandi dengan air minum. Mau coba ya bisa aja. Itu gratis semuanya. Ya. Karena semua air yang masuk, yang keluar dari Leiden itu, baik di Miracle Water dan seluruh area itu, semua layak minum. Jadi bayangkan mandi pakai air minum. Sejuk gitu. Bahkan di tempat saudara, pastor pun tinggal ya, tidak ada fasilitas itu. Kenapa? Saya melayani dan saya rindu berkat-berkat itu dinikmati oleh orang banyak. Ya. Iya. Jadi bisa mengerti ya. Sekarang pastor lanjut ayat 15 kembali. Dan doa penatua jemaat itu ya, atau doa orang percaya itu akan menyembuhkan. Siapa yang berdoa? Penatua. Jadi Bapak Ibu, penatua. Penatua itu kalau hari ini di dalam gerejawi ya, itu seperti majelis. Ya. Nah, kadang-kadang baik penatua atau majelis, dia merasa dia bukan siapa-siapa. Dia merasa dia cuman di dalam pelayanan, dia cuma sekedar pembantu-pembantu yang melayani peribadatan tanpa dipercaya tanggung jawab besar. Sehingga dia merasa tidak perlu hidup dalam doa, dia merasa ada yang masih merokok, dia tetap merokok aja, kan cuma penatua aja, cuma majelis aja nggak apa-apa juga. Dia merasa tidak perlu berbuah. Padahal di sini, saudaraku, Bible berkata, penatua jemaat dapat menyembuhkan orang sakit. Penatua jemaat kan banyak, tapi yang menangkap kebenaran ini tidak banyak. Sama, orang percaya banyak, tapi yang menangkap kuasa Tuhan dan menjalankan tidak banyak. Sama, pastor, pendeta, gembala banyak. Tapi yang menangkap, menjalankan firman ini tidak banyak. Anda pilih mana?
Maka saudara, ketika sakit, datanglah kepada penatua yang engkau tahu dia bisa mendoakan Anda. Ya. Maka orang sakit jangan cari orang pintar, ya. Tapi cari orang yang beriman sesuai ajaran Bible. Datang kepada penatua jemaat. Jadi hari ini kabar baik, pastor menginformasikan bahwa majelis penatua jemaat Anda luar biasa. Anda itu mungkin merasa di dalam gerejawi biasa-biasa, tapi Tuhan mengatakan Anda dipercaya bisa membawa pelayanan kesembuhan, doa kesembuhan. Maka sekalipun hari ini engkau hanya seorang mungkin merasa, saya kan bukan pengkhotbah, saya bukan pendeta, saya juga bukan saya hanya seorang penatua, hanya seorang majelis biasa. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Anda rasa biasa, orang anggap biasa, tapi Tuhan mengatakan Anda luar biasa. Dan Tuhan mempercayakan Anda, ya tinggal bagaimana kepercayaan ini Anda mau jalankan apa tidak. Apa itu? Tuhan percayakan Anda, para penatua, untuk doa kesembuhan. Maka mulai hari ini, kita merasa perlu kuasa Tuhan. Orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan, dia akan dimampukan hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak berjalan dengan kuasa Tuhan, dia akan berjalan dengan ketaatan, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Wah, dahsyat ya rema barusan ini. Orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan, dia akan mampu melakukan firman Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Tapi orang yang hanya menjalankan perintah Tuhan dengan logikanya, dia akan berupaya dengan kemampuannya sendiri. Jelas ya. Doa yang lahir dari iman. Iman siapa? Iman orang percaya. Dan secara eksplisit Tuhan katakan apa? Penatua. Penatua Anda luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Di gereja Anda beribadah atau di kota di mana Anda berjemaat, apakah ada penatua? Ayo dijawab. Ada penatua? Ayo jawab. Ada. Amin. Amin. Ayo dijawab. Ada penatua? Ada penatua? Ada. Makanya saudaraku, tidak usah datang ke Balikpapan hanya untuk doa kesembuhan. Di gereja Anda sekalian Bapak Ibu, ada penatua, datangi. Dan penatua-penatua, mulai hari ini, siap-siap Anda. Siap-siap Anda akan dikerumuni orang-orang sakit. Dan di sini akan teruji, mana penatua yang hidup menjalankan firman Tuhan dan percaya, mana penatua yang kaleng-kaleng saja. Mana yang KW, imitasi, mana yang sejati, mana yang original. Siapkan diri Anda. Maka pelayanan hari ini kita harus merasa penting. Jangan merasa, saya kan bukan pengkhotbah, saya bukan pastor, saya bukan pendeta, saya bukan kayak Pak Andi, doa kesembuhan orang sembuh. Anda ditunjuk Tuhan. Bahkan nama Pastor Andy tidak ada di sini. Di Alkitab penatua ada, saudara-saudara. Maka luar biasanya, kalau Tuhan saja percaya para penatua jemaat, kenapa Anda tidak percaya dirimu sendiri? Halo, ketidakpercayaanmu karena engkau mengizinkan celah iblis peragu di otak Anda. Tetapi hari ini kita belajar percaya, bukan otak ini. Kita jangan belajar percaya hati kita, tapi kita belajar tunduk sepenuhnya otoritas perkataan firman Tuhan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, datangi penatua, datangi hamba Tuhan di mana Anda berjemaat. Minta doa penyembuhan. Kalau dia bilang tidak ada, nah sekarang timbang-timbang. Salah di mana? Pelayanan besar, gereja besar, mewah. Orang-orang datang dari kota-kota besar ke tempat healing center yang berantakan, pasir, belum jadi, jalan turunnya itu curam, tidak oke dibanding dengan yang hebat-hebat. Jadi sebaiknya mulai sekarang ini, di-share ya. Ini kalau Anda terberkati, di-share ya.
sama rekan-rekan pelayanan, kalau Anda punya rekan penatua yang agak minder, yang merasa, ya kan saya tidak dipakai sehebat Pastor Andy, saya nggak dipakai sehebat pendeta saya. Salah, salah, salah. Sharekan ini, dan biarlah dia menjadi penatua-penatua yang mendoakan orang sakit dan menyembuhkan penyakit. Amin. Doa yang lahir dari iman. Iman penatua itu, saudara-saudara, wow, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan kalau dia tertidur karena lemah, sekarat, tidak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa doa itu sempurna. Mujizat itu nyata. Doa penatua, doa ini, saudara-saudara, doa yang lahir dari iman, percaya atas nama Tuhan, akan membangunkan orang yang sekarat itu. Duduk, bangun, disembuhkan. In Jesus' name. Ada yang komen, tidak semua pastor penatua bisa berdoa. Maka mulai hari ini, share video ini. Kalau Anda merasa ini sebuah pemahaman, sebuah praktis teaching yang baik buat Anda, atau teman kenalan Anda, atau penatua gereja di mana Anda berjemaat, share ini. Supaya mereka mulai hari ini menjadi lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, sesuai dengan rencanamu Tuhan. Sesuai dipakai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bukan rencana organisasi. Bukan rencana manusia. Tapi sesuai rencana. Ingat, kita ini bekerja di ladang Tuhan. Kita memberi penghormatan kepada gembala kita. Amin. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan akan memakai kita sesuai dengan rencananya. Dan gembala pasti akan melihat rencana Tuhan dalam penatuan ini apa. Atau jemaat ini apa. Akan melihat ketika gembala mendidik Anda, dengar-dengaran. Anak-anak Tuhan, dengar-dengaran. Anak-anak iblis, tanduk-tandukan. Anak Tuhan, dengar-dengaran, saudaraku. Ya, penatua-penatua, bangunlah hari ini. Dan orang-orang sakit, datangi gereja Anda. Cari penatua, cari hamba Tuhan, cari pastor Anda, cari gembala Anda, untuk minta doa penyembuhan. Dan luar biasa lah, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Wow! Dan bonusnya pemberian Tuhan, kalau ia berdosa, dosanya akan diampuni. Ya. Ayat 16, Yakobus pasal 5. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Let's pray. Ya, pasti banyak rema yang Anda dapatkan saat ini. Karena firman Tuhan ini adalah kehidupan bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Kita akan tolak, akan buang segala keraguan, segala perasaan-perasaan pesimis, merasa bukan siapa-siapa, itu dari setan. Ya. Perasaan takut, perasaan minder, perasaan tidak bisa apa-apa, itu bukan dari Tuhan. Ya. Maka saudara-saudara, lewat pandemik ini, pastor kan sudah melihat banyak orang datang mencari Tuhan Yesus. Amin. Nah, artinya ini saat yang terbaik untuk revival. Kebangunan besar di akhir zaman. Dan kebangunan besar ini diperlukan banyak pendoa, banyak penjala-penjala. Dan semua harus saling berkolaborasi. Baik dia gembala, penginjil, guru, rasul, nabi, pengajar. Harus saling berkolaborasi. Jangan lagi terpecah-pecah. Jangan lagi merasa satu lebih unggul, satu tidak. Makanya setiap khotbah-khotbah selalu pastor invite Anda, ayo dengan panggilan Anda.
Atau memang kalau memang Anda tidak memiliki panggilan seperti pelayanan ini, saudaraku, ya, Anda mulai siapkan wadah-wadah dan akan ada orang-orang pelatihan atau mungkin ada staff atau ada tim penatua Anda, kalau Anda seorang gembala yang memiliki panggilan itu. Kan gampang. Kalau dia seorang pastor penyanyi, dia suka nyanyi. Pastor pengajar, dia suka ngajar. Pastor penulis, dia suka ada karya-karya menulis. Pastor YouTuber, ya tiap hari buat konten-konten. Tapi pastor penyembuh, dia tiap hari akan mencari orang sakit untuk disembuhkan. Nah, Anda temukan di sana, Anda bimbing dia, ya, lalu kasih dia wadah di mana dia melayani di gereja lokal Anda, dan lihat akan menjadi sebuah wadah tuayan di akhir zaman ini. Bayangkan kalau setiap daerah, setiap pelosok ada pastor penyembuh. Wow! Luar biasa kan? Maka setiap hari di gereja-gereja Anda akan dibuka namanya layanan doa penyembuhan. Ada kan sudah banyak gereja-gereja sebelum pandemi ini namanya ruang konseling atau khusus pastor itu khusus konselor begitu. Dan kalau dia dalam case jemaatnya banyak, hampir tiap hari orang-orang konseling, memang macam-macam konseling. Ada yang kadang konseling rumah tangga, ada konseling mau nikah, itu kan rame akhirnya. Nah, kalau kita bisa membuat wadah untuk pelayanan konselor, konseling, mari, ini saat yang tepat. Buatlah wadah doa penyembuhan. Pasti banyak yang datang. Ya. Dan kalau ini menjadi kebenaran dan berbuah-buah lebat, rasanya tugas pastor sudah selesai. Karena lahir banyak pastor penyembuh yang mendoakan atas nama Tuhan dan kesembuhan mengalir dengan sangat-sangat luar biasa. Ya. Baik. Time for pray. Apakah Anda terberkati dengan sharing saat ini? Ya, puji Tuhan, terima kasih karena Bapak Ibu sekalian juga Pastor Andy ada setiap hari selama Tuhan percaya hidup untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur, sangat bersyukur. Tuhan memilihku dan menyempurnakan doa-doa penyembuhan kepada orang-orang sakit. Namun juga Tuhan memilih Anda sampai hari ini pelayanan ini hadir dan terberkati serta memberkati karena ada Bapak Ibu sekalian. Pastor memiliki wadah untuk mendoakan Anda orang-orang sakit. Dan bersyukur ya kalau banyak kesaksian, banyak yang mendapatkan pemulihan, kesembuhan, lawatan, seperti live ini, seperti dengar suara ini, mereka ada sampai terlempar, terhempas, dan bangun disembuhkan. Banyak. Dan semua itu Anda bisa melihat kesaksian-kesaksian di story Instagram Pastor Andy Simon ya. Time for pray. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh kehendak kami. Kami belajar Tuhan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Amin. 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 Hadirat suci Tuhan mengalirlah setiap hati. Saat ini ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Bapa Maha Suci, ku tinggikan Bapa Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
pimpinanmu, Tuhan, ku sembah Kau. Bapak Ibu yang terikat roh kecemasan, ketakutan, roh-roh jahat, lihat sekarang yang pemirsa dan dengarkan baik-baik sekarang ini. Saya perintahkan setiap roh kelemahan, roh jahat atas tubuh Anda, go! In Jesus' name. Orang-orang yang susah tidur, Anda yang terganggu masa istirahat Anda yang kecemasan menguasai Anda, hari ini, in Jesus' name, you free. Dan malam nanti adalah tidurmu yang terpulas, ternyenyak, dan terindah. Tapi bangun lagi, ya. Bukan tidur selamanya. Bangun lagi oleh kehendak Tuhan untuk berbuah dan bersaksi bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ya, kiranya doa-doa ini ya membangkitkan Anda semuanya. Dan udah ya. Udah ya. Atau ada yang meminta doa kesembuhan? Udah ya, udah kasih firman, udah tadi doa, udah juga usir roh kecemasan. Sebelum selesai kita tutup dengan puji-pujian yuk. Ya. Ya, Pastor akan doakan kesembuhan setelah ini. Tapi yang penting, yang utama firman tadi itu Anda bisa mengerti ya. Dan mulai praktekkan. Anda pun hari ini orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, bisa mendoakan tubuhmu sendiri. Ya. Terus terang ya, Pastor setiap hari bersentuh dengan orang-orang sakit. Rasanya tubuh ini kadang-kadang hampir, kalau terserang sih sering ya, hampir masuk itu sakit. Tapi saya berdoa, out! Perkataan itu ada otoritas. Perkataan adalah doa. Dan doa adalah taburan. Maka jangan, kalau kita orang Makassar gitu ya, oh dodoe, bukan, itu bukan Makassar, itu Manado ya. Kalau Makassar, oh ini, dede ero mi garing, mau mi sakit. Enggak, hati-hati, perkataan adalah doa. Perkataan adalah benih. Dan benih itu akan tumbuh. Jadi kalau kita sakit hari ini, atau mungkin merasa hampir atau mau sakit, out penyakit. Ya, Anda bisa lakukan hal yang sama ke cucu Anda, ke tubuh Anda, ke orang tua atau anak-anak Anda. Tubuh mereka, taruh tangan. In Jesus' name. Penyakit, out. Bentak. Jangan kita lemah lembut kepada sesama kita, tapi kita harus tegas membentak penyakit, roh kegelapan, setan, penghulu darah. Bentak. Ya. Tapi kalau Anda tidak bisa dan Anda merasa nyaman dengan doa-doa seperti ini, orang sakit, tangan Anda. Dalam nama Yesus, oh kodong, sembuhlah Loki, mudah-mudahan sembuh, ya silakan. Tapi yang Pastor hidupin, Pastor ajarkan, Pastor lakukan tidak begitu. Orang sakit, in Jesus' name, out! Bentar, kita harus tegas. Yesus saja guru saya, itu menghardik. Ya, Anda coba merenungkan, menghardik itu apa? Masa keluar ya? Kalau nggak mau keluar, saya yang keluar. Enggak. Kalau nggak mau keluar, nanti aku kasih ayam putih, atau ayam hitam, atau kembang 7 rupa. Kamu keluar ya? Tidak. Orang sakit, terikat roh jahat,
In Jesus name. Atau kadang-kadang juga pastor, usir dulu orang sakit dengan roh jahat. Out! In Jesus name. Jelas. Ya. Karena kita membawa otoritas Tuhan. Sekalipun mungkin dalam kesempatan-kesempatan tertentu, pastor tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Anda yang tidak mengerti, pasti merasa, loh, kok tidak pakai nama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus hidup dalamku. Buktinya anak-anak Skewa juga, dalam kisah para rasul, pakai nama Tuhan Yesus, tapi tidak hidup dalam hadirat Yesus, diterkam oleh roh setan. Ya, jadi jangan menjadi Kristen lata. Tapi jadilah Kristen pembawa mujizat. Jadilah Kristen yang menghidupi iman. Jangan puas dengan sebutan orang beriman. Tapi jadilah manusia pelaku firman Tuhan. Harusnya Anda sudah sembuh ketika pastor sudah share kebenaran ini. Anda mulai praktekkan, Anda mulai duduk, Anda mulai bangun. Karena kita adalah Kristen pembawa mujizat. Kita adalah pelanggan mujizat. Dan kita adalah penyalur mujizat. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan yang saya percaya. Yesus berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuh. Ada aliran kesembuhan saat pastor menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Free, heal, clear, sakit penyakit, benjolan, cancer, tumor, stroke, gagal ginjal, penyempitan jantung, syaraf, be healed in Jesus' name. Heal, 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 heal. Out! In Jesus' name. Yesus berfirman dan sembuhkanmu. Yesus Tuhan penyembuh. Yesus berfirman, aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh orang-orang sakit saat ini. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima kesembuhan. In Jesus' name, be healed. Semua sakit penyakit tunduk dalam nama Yesus Kristus. Dan orang-orang sakit saat ini, terimalah penyembuhanmu. Terimalah keajaiban mujizat doa untuk kesembuhan tubuhmu. In Jesus' name. Touch. Angkat tangan Anda saat ini. Aliran kesembuhan mengalir. Pastor mendoakan, menjamah setiap tubuh Anda. Tumpangkan tangan di tempat yang sakit. In Jesus' name, segala penyakit di-touch. Out! Cek tubuh Anda sekarang. Cek nafas Anda. Cek gula darah Anda. Kuasa doa ini turun atas hidup Anda. Dan selanjutnya, bertanggung jawablah dengan kesehatanmu. Jaga pola hidup Anda. Dan hiduplah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus berfirman
dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Ya, Pastor siapa ya? Ada Ibu Ani, Elma, Lenora, Clara, White ya, Mirtati, Nita. Halo, Chandrawati, Jeti, Delin ya, Elis, ada Meti, Winnie, Leniso, Valente, Isye. Halo, Selviana, Joni. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia kau utus. Ku siap ke ujung dunia saja aku mau Tuhan. Masa ke warung kopi saja untuk menginjil aku tidak mau. Masa ke jalan saja turun aku tidak mau. Saya tidak menjadi egois. Ku mau setia. Bukan di perkataan saja, tapi di hidupku ini. Ke ujung dunia saja engkau utus aku. Yang harusnya aku mati Tuhan. Aku mau hari ini. Masa hanya mendatangi rumah sakit, orang-orang sakit saya tidak mau. Mau saudaraku. Cuma memang hari ini di Balikpapan khususnya rata-rata rumah sakit meng-close untuk kunjungan karena pembatasan, karena Balikpapan termasuk signifikannya naik pandemik ini. Tapi saudara, saya mau. Jangankan turun ke jalan, ke tempat-tempat kegelapan untuk menginjil bawa berita Tuhan. Ke dunia orang mati pun saya mau melayani Tuhan Yesus. Ku mau mengasihimu ke ujung dunia. Yesus utus. Ku siap melayani jiwa-jiwa. Yesus berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Ku tetap setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu ke ujung dunia. Yesus utus saya, ku siap menjangkau jiwa-jiwa. Yesus berjalan bersamaku, lewati maut. Go in Jesus name. Ku tetap setia sampai akhir hidupku. Sampai selama-lamanya. Selama saya masih bernafas, saya masih hidup. Saya mau hidup bagi Tuhan Yesus. Saya mau mengasihi jiwa-jiwa, melayani orang-orang sakit. Karena untuk itulah Tuhan menyembuhkan saya dari sakit. Ku mau mengasihimu ke ujung dunia. Yesus utus. Ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Shalom. Selamat aktivitas. Tuhan memberkati.